Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Juliani dengan NIM 2214091018. Perkenalkan, nama saya Kadek Widiantini dengan NIM 2214091012. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Muiz dengan nomor NIM 2214091017. Perkenalkan, nama saya Nia Septinawati dengan NIM 2214091025. Perkenalkan, nama saya Megi Diana Bruce Rubakti dengan NIM 2214091002. Perkenalkan, nama saya Imade Bawadia Desanaya dengan NIM 2214091021. Kriminalitas adalah sebuah tindak kejahatan yang melanggar hukum, undang-undang, dan norma serta nilai yang ada di dalam masyarakat. Kriminalitas sendiri merupakan sebuah masalah umum yang kerap terjadi di kehidupan masyarakat. Adapun beberapa faktor terjadinya kriminalitas antara lain yaitu 1. Pertentangan dan persaingan. Yang kedua, perbedaan ideologi politik. Yang ketiga, kepadatan dan komposisi penduduk. Yang keempat adalah perbedaan kekayaan dan pendapatan. Dan yang terakhir adalah mentalisasi yang labil. Banyaknya kriminalitas yang terjadi mengakibatkan dampak yang tidak sedikit. Adapun akibat dari kriminalitas diantaranya yaitu 1. Merugikan pihak lain baik material ataupun imaterial. Yang kedua, merugikan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, merugikan negara. Yang keempat adalah mengganggu stabilisasi keamanan masyarakat. Makin banyak terjadi di dalam masyarakat, mengharuskan dari berbagai pihak berpikir bagaimana sih cara untuk menanggapi masalah kriminalitas tersebut. Nah, solusi yang dapat kita ambil seperti yang pertama, menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa memandang bulu. Yang kedua, mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan untuk mendidik anak-anaknya. Yang ketiga, selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai-nilai budaya lokal. Yang terakhir adalah menjaga kelestarian dan keberlangsungan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Berikut adalah kondisi dari lingkungan narasumber yang kita wawancarai yang sempat mengalami kejadian pencurian dan penipuan. Terlihat dari tempat narasumber kita begitu sepi dan jarang dilewati oleh orang-orang dan menjadi sasaran empuk untuk para pencuri dan para penipu. Baik, di sini kami dari kelompok dengan materi kriminalitas pada saat ini sudah berada di sebelah selatan kampus Panji Sakti, yang dimana kami akan mewawancarai salah satu narasumber, yang dimana narasumber pada kesempatan kali ini merupakan salah satu korban dari tindak kriminalitas berupa pencurian dan penipuan. Tunggu ya Bu, saya mau ngambil dompet, saya nunggu nih, saya di rumah sakit sebentar, karena dia bilang nunggunya di rumah sakit dan ibu percaya dia tidak mungkin bohongin ibu. Ternyata anak muda itu nggak datang sampai sekarang. Nah, tuh. Yang kedua, baru waktu ini belum 2 minggu yang lalu ada seorang ibu-ibu bersama anak habis ngambil rapotan di TK. Dia nyari sebuah kado dari toko sebelah ke sini. Nah, ibu bilang ada kado, enggak ada Bu. Dia bilang apa yang ada di toko. Bilang ada di toko, terus dia mau ke toko itu. Nah, setelah itu dia bilang uangnya dibawa sama mertuanya. Nah, setelah itu info itu dibawa, dia bilang katanya enggak datang juga sampai sekarang. Iya, saya barang itu masuk kasus penipuan ya Bu. Iya, dia termasuk seperti itulah ya, karena kan dia berjanji balik tapi tidak balik kan gitu. Terus bagaimana sih reaksi Ibu kayak ditipu, kau ditipu gitu? Gimana sih perasaan Ibu? Ya namanya ya kan kita namanya berjualan, belum tentu
jualan itu sebesar yang dia ambil. Ya tapi ibu kaget, tapi nggak apa-apa lah, biarkan aja dah gitu kan, ya namanya ya kan. Mungkin harapan ibu berlanjut. Berpikir kayak nanti apa yang diambil akan kembali lagi. Ya, karena rezeki itu pasti kalau memang bukan hak dia balik ke ibu lagi. Bagaimana sih cara ibu mengatasi masalah tersebut agar tidak terjadi? Ya, kita kan harus lihat orang juga, lihat orang. Mungkin kalau ibu, pengalaman ibu ini kan karena ibu tidak pernah melakukan hal tersebut ke orang lain, nah sehingga ibu dengan gampang percaya ke orang lain. Nah akhirnya seperti ini. Sekarang ya mulai dari perempuan ini, pengalaman ini, ibu sekarang kan lebih hati-hati dengan orang, lebih lihat-lihat orang, tidak langsung percaya. Pelajaran yang bisa diambil kita harus lebih berhati-hati dan Berhati-hati, tidak gampang percaya sama orang, ya. Tidak semua orang itu baik, ya. Nah, selain dua pelaku yang pernah ibu temui, ada nggak sih yang ibu pernah lihat lagi kayak gerak-geriknya lah, mau seperti tindakannya seperti itu lagi kan, tindakannya itu kayak udah ini gerak-geriknya kayak begini. Nah kebetulan kan adik nanya gitu ya, kebetulan anak muda itu pernah datang lagi yang nipu rokok itu. Kebetulan dia minta rokok lagi sama nasi kuning, itu kan jualan nasi kuning tadi. Nah setelah ibu ambilkan rokok itu, mungkin dia enggak bahwa ibu sadar orang itu yang melakukan pertama, dia langsung pergi. Ya, cuma ibu enggak bakalan menuduh kamu yang ini tidak bakalan. Cuma yang tahu langsung yang itu nanti saya ambil, saya nyari air minum ini yang ini dulu. Nah, Tapi selain pelaku ada lagi nggak? ya kalau yang itu ya yang kecil-kecil itu banyak kayaknya namanya anak-anak rantau. Ada yang bilang, aku ngambil rokok dulu ya, besok aku bayar. Nggak datang sampai sekarang. Ibu, aku ngambil ini dulu ya minum, nggak datang sampai sekarang. Ya nggak seberapa sih jumlahnya, tapi itu udah sering. Kan kejadian-kejadian itu sudah sering terjadi. Ya. Lalu kan bilangnya yang ada rokok nanti saya kembali, kenapa ibu nggak membuat itu seperti antisipasi lah. Contohnya kayak mencatat apa yang mereka beli, mencatat bon itu Mencatat ibu, mencatat. Tapi dan lain anak itu tak ada datang untuk bayar sama ibu. Ibu kan tak mungkin nodong ke dia. Sedangkan ibu tahu dia anak rantau kan gitu. Ada catatan, semua ada. berarti sudah ada catatan tapi kayak ibu masih ada rasa kasihan pada Ya, mereka. namanya juga ya anak saya ibu gitu. Masih jalan rasa ibunya itu masih jalan. Siapa Ya. saja Nah, kalau yang menipu yang anak muda itu ibu tak kenal ya nak ya. Kedua ibu-ibu tuh ibu pun tak kenal. Nah kalau anak-anak di sini yang melakukan hal itu rokok kayak minuman ibu kenal, tapi kan tak enak kan di situ. berarti kebanyakan anak-anak ya. Iya, anak-anak Remaja. remaja lah. Iya. Oh, berarti untuk orangnya itu apakah sering melakukan hal tersebut berulang kali atau kayak sekali habis apa kayak bilang bos tapi habis itu nggak balik lagi atau tetap balik lagi tapi tetap buat lagi. Kalau sebelumnya dia ngambil rokok bayar, bu aku besok ya bayar, atau nanti aku ngambil uang dulu aku bayar dia datang. Nah selanjutnya untuk besoknya ibu aku ngambil dulu ya besok bayar. Nah untuk yang ketiga kalinya dia tidak datang lagi. Itu modelnya semua dah seperti itu jalan ceritanya gitu. Oh, berarti untuk awal-awal tuh mereka bayar habis itu Bayar. pas terakhirnya nggak bayar terus nggak Nah, balik lagi. nggak balik sampai sekarang pun nggak ada datang. Karena dari ibu ini kan pelakunya kebanyakan dari generasi muda ya. Ya. Menurut ibu nih, pendapat ibu, apa sih harapan ibu untuk generasi muda agar tidak melakukan tindak kriminalitas ini? Kalau ini ya saran ibu untuk anak-anak muda, seandainya kalian sebagai anak-anak muda tidak memiliki sesuatu, mendingan kalian memilah daripada kalian menipu atau membohongi. Ya,
lebih baik kalian meminta, karena seorang ibu tidak mungkin akan tega tidak ngasih seorang anak, biarpun dia bukan anaknya. Pokoknya bilang ibu saya butuh ini, tak bisa berbagi. Bagi kalian membantu anak-anak ini, tak bisa, dan kalian tahu siapa, dari makan, ada saksi Megi, dah saksinya semua, dari makan dia nggak ada uang, ibu aku nggak ada air, tapi dia bilang minta, ibu kasih, ikhlas. Baik, jadi begitu sedikit wawancara kita dari kelompok kepada yang dengan narasumber yang telah mengalami kejadian tidak kriminalitas berupa pencurian dan penipuan. Sekian wawancara yang dapat kami sampaikan dan lakukan. Kami ucapkan terima kasih yang telah memberikan sedikit cerita kepada kami. Mungkin kedepannya kita bisa berbincang lagi untuk memecahkan masalah mengenai tindak kriminalitas ini.